Indonesia. Okay. Banyak sekali orang-orang pinter yang mereka bekerja di bidang teknologi yang mereka sudah memahami bagaimana sih blockchain itu dipakai. Bahkan ada blockchain loh yang asli dari Indonesia, yang dibuat asli dari Indonesia, yang orang Indonesia yang buat. Jemaah Kopi Darmo TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita akan membahas sesuatu yang baru atau bahkan pemirsa itu apakah ada yang sudah pernah mendengar atau ada yang sudah familiar. Di sore hari ini kita akan membahas blockchain dan arah baru ekosistem digital Indonesia di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jemaah Kopdar. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Kumaidi kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita dan spesial sekali di sore hari ini Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Sore hari ini kita akan membahas blockchain dan arah baru ekosistem digital Indonesia. Tentu saja kita sudah hadirkan narasumber yang luar biasa dan kita akan ulik apa sebenarnya blockchain itu. Di studio sudah bergabung bersama kita yaitu Bapak Haji Hambali SEMM selaku CEO Indonesia Blockchain Center. Assalamualaikum Pak Hambali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya sore hari ini? Ya, kita bisa jumpa lagi di TV9 ini. Iya, setelah waktu itu kita kedatangan tamu dari Hong Kong ya. Hong Kong. Dari Hong Terus Kong. kita juga dengan TV9 adakan talk show off air di Hotel Shangri-La bersama Khalifah Al-Ghaziri di Hotel Shangri-La. Dia adalah pejabat dari Kementerian Perekonomian Dubai yang sempat datang ke Indonesia. Dia juga salah satu founder di Indonesia Blockchain Center juga. Wow, luar biasa. Ini sebenarnya agendanya sangat-sangat mepet-mepet sekali, padat sekali. Tapi terima kasih sudah hadir ke studio TV 9 Nusantara. Tentunya bergabung juga pemirsa di Zoom ya, melalui Zoom, yaitu Bapak Agustino Wibisono selaku CTO Syariah Digital Technology Dubai. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus. Oke, ini sebenarnya masih belum dinyalakan untuk mikrofonnya, kita belum mendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, selamat sore. Kabar baik Pak Agus? Kabar baik, kabar baik. Terima kasih. Iya, terima kasih juga. Ini posisi ada di mana sekarang? Saya posisi ada di Dubai ini sekarang. Wow, luar biasa. Sepertinya lagi running event ya? Atau ada apa di sana? Enggak, memang kantor kami ada di sini. Kebetulan kantor memang ada di Dubai. Oke, jadi stay di sana ya, Pak Agus? TKI. Oke, ini merendah untuk melangit ini Pak Agus ya. Oke, baik pemirsa, kita akan lanjutkan dulu bersama dengan Pak Hambali. Ini melihat tema yang ada ya Pak Hambali, blockchain dan arah baru ekosistem digital Indonesia. Kita menuju ke blockchain terlebih dahulu. Mungkin sebagian dari pemirsa ada yang sudah pernah mendengar atau mungkin sudah familiar. Ya, ini sudah terbagi ini, ada yang sudah atau mungkin ada yang belum tahu. Kalau misalnya kita bisa meminta lebih detailnya, apa itu blockchain? Silahkan Pak Hambali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Indonesia Blockchain Center. Di sini saya sebagai perwakilan di Indonesia akan menjelaskan apa itu blockchain dan sejarah Indonesia Blockchain Center bisa ada di Indonesia. Nah, pada awalnya kita di tahun 2024 saya bertiga dengan saya Pak Agustino Wibisono, kemudian Pak Widodo, Pak Dudu, itu kita gabung jadi satu. Gimana kalau kita mendirikan Indonesia Blockchain Center dengan di bawah naungan PT Digital Syariah Teknologi seperti itu. Nah, kemudian kita kedatangan tamu langsung dari co-founder dari Dubai Blockchain Center yaitu Khalifah Al-Ghaziri
di mana dia juga salah satu pejabat di Kementerian Perekonomian Dubai. Dia datang ke Indonesia untuk survei layak enggak kita bertiga ini sebagai Indonesia Blockchain Center di Indonesia. Seperti itu. Kemudian pas tepat di Indonesia, Khalifah saya ajak juga ke para kiai-kiai sepuh di Indonesia, terutama di Jawa Timur, ke kiai-kiai PWNU dan baik PWNU maupun ke MUI Jawa Timur. Di situ setelah ketemu kiai-kiai, Khalifah yakin sekali bahwa Indonesia Blockchain Center bisa berkembang di Indonesia, seperti itu. Nah, dari situ kemudian kita pada tanggal 27 Agustus, saya beserta tim Pak Agustino, Pak Dudu, dan tim kita juga mengajak petinggi di PWNU dan MUI Jawa Timur untuk hadir ke Dubai untuk menyaksikan penandatanganan kerjasama MOU antara PT Digital Syariah Teknologi dengan Syariah Digital Teknologi Dubai. Jadi namanya dibalik aja. Di Indonesia Digital Teknologi, Digital Syariah Teknologi, di Dubai Syariah Digital Teknologi, seperti itu. Nah, dari situ kita resmi langsung mendapat afiliasi langsung dari Dubai Blockchain Center. Itu. Nah, di sini kita blockchain itu kebanyakan orang menyangkut pautkan dengan kripto maupun tapi di sini kita beda. Kita di sini adalah teknologi blockchain plus Web3. Kita yang punya itu. Sehingga kripto dalam hal trading apa itu sistemnya menggunakan teknologi blockchain kita seperti ini, seperti itu. Sehingga kita di sini mensosialisasikan dunia teknologi blockchain plus Web3 ini. Saat ini kita masuk ke ranah para universitas-universitas, ke para mahasiswa-mahasiswa, seperti itu. Sehingga kita selalu mengadakan seminar di universitas-universitas maupun mengadakan TOT bagi dosen-dosen di universitas-universitas seperti itu. Nah, kita di Jawa Timur kita sudah ada beberapa kerjasama. Salah satunya adalah kita kerjasama dengan Kopertes 4 Jawa Timur, di bawah di mana Kopertes 4 Jawa Timur itu membawai seluruh universitas Islam swasta di Jawa Timur. Dan di dalam Kopertes 4 itu ada namanya Forpim. Forpim itu yang membawai juga organisasi di Universitas Islam swasta Jawa Timur itu. Nah, kita mau kerjasama dengan mereka untuk mensosialisasikan blockchain plus Web3 ini ke para baik dosen maupun mahasiswanya, seperti itu. Nah, itu yang dari Universitas Islam swastanya. Dan kita pertama kali mengadakan seminar itu di Universitas Unza Genggong. Itu kita diikuti oleh sekitar 200 sampai 250 mahasiswa dan langsung di bawah pembicaranya adalah Khalifah Al-Jaziri langsung. Itu. Jadi sangat antusias sekali para mahasiswa untuk ini, sehingga di saat sesi pertama itu mungkin sekitar ada 150, begitu sesi kedua teman-temannya itu pada ikut semua akhirnya sampai ruangan tuh penuh karena Khalifah Al-Jaziri itu. Berapa orang kira-kira? Sekitar 250 orang. Langsung meningkat ya? Ya, langsung meningkat sekitar 100 orang. Itu dijadwalkan mulai jam 9 sampai jam 3. Ternyata karena saking asiknya mengikuti seminar ini sampai menjelang maghrib baru selesai. Mundurnya dalam lama. Iya, mundur gitu. ya. Ya, kemudian dari Unza itu Universitas Zainul Hasan Genggong, kita langsung sama ITS. Di ITS itu, kita kerjasama dengan ITS, kemudian ITS itu menyediakan lokasi untuk kantor Indonesia Blockchain Center Chapter ITS, seperti itu, di mana di sana diketuai oleh Bapak Dr. Arman Hakim Nasution, seperti itu, di kampus Fakultas Manajemen Bisnis, seperti itu. Luar biasa. Kita juga kerjasama dengan di Sulawesi, Indonesia Timur khususnya itu kita kerjasama dengan Universitas Hasanuddin. Itu kita sudah mengadakan seminar di sana. Kita sudah disiapkan ruangan untuk IBC, Kapter, Unhas di rektorat di sana, cuman masih belum kita eksekusi seperti itu. Nah, kemudian kita di Jawa Tengah ada 2, kita di Jogja itu
kita dengan Universitas Atmajaya. Atmajaya, oke. Atmajaya sana kita udah ngadakan TOT di sana. TOT. Kita selama 3 hari ngadakan TOT di sana, dan antusias dari peserta itu sangat bagus sekali, karena dari awal pertama itu ya dari nggak tahu, begitu tes terakhir itu nilainya pada dapat 100 semua banyak, jadi masuk seperti TOT-nya. Itu dari Universitas Atmajaya. Nah kemudian kita yang terakhir kemarin, kita di bulan Januari itu kita kerjasama dengan Universitas Dian Nuswantoro atau Udinus Semarang. Udinus Semarang. Di sini kita kerjasama untuk pemakaian teknologi blockchain untuk ijazah para mahasiswa yang lulus. Jadi Udinus adalah pemakai pertama ijazah berteknologi blockchain di Indonesia. Di Indonesia. Ya, jadi pertama. Jadi pengembarakaannya adalah Udinus. Nah, Udinus nanti akan juga, kita ada kantor di sana, IPC, Chapter Udinus untuk wilayah Jawa Tengah. Seperti itu. Dan insya Allah di bulan April ini Udinus akan mengwisuda kita 1.300 mahasiswa, dan ijazahnya itu sudah memakai teknologi blockchain. Wow, itu ya. Jadi saya kira itu dulu perkembangan dunia blockchain plus Web3 di Indonesia. Oke, itu ya. Kalau biasanya orang-orang itu singkat, padat, jelas. Kalau Pak Hambali ini singkat, padat, luar biasa. Ya perkembangan dari Indonesia Blockchain Center. Setelah ini kita masih akan ngobrol ya bersama dengan Pak Agus. Untuk pemirsa yang penasaran, jangan sampai skip channel, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, kita masih kembali dalam obrolan kita seputar blockchain dan era baru ekosistem digital Indonesia. Kalau tadi kita sudah ya sedikit ya melihat perkembangan blockchain, bagaimana peluangnya juga, dan ternyata sudah ada beberapa universitas ya yang mengaplikasikan, termasuk tadi Udinus ya, menjadi kampus pertama ya yang memakai teknologi blockchain untuk ijazahnya. Wow, itu ya. Itu jadi penasaran. Tapi wisudanya kapan? April ya? Insya Allah bulan April. Ya wisudanya bulan April. Itu ya. Saya jadi penasaran. Kayaknya pengen tahu ya bentuknya seperti apa ya. Oke, kita lanjutkan ya ngobrol bersama dengan Pak Agus. Pak Agus, ini kalau tadi dari Pak Hambali juga sudah menyebutkan bahwa ini berbeda dengan kripto. Nah, ini saya ingin bertanya langsung kepada suhunya ini Pak Agustino. Sebenarnya apa yang membedakan blockchain begitu ya dengan kripto? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa yang sedang menonton dan bertanya-tanya ini sekarang. Silahkan Pak Agus. Oke, jadi blockchain itu adalah teknologinya disebut sebagai teknologi blockchain. Nah, sedangkan kripto itu mungkin kalau kita analogikan, ibaratnya kalau di internet itu kan ada email, ada www, ada alamat website dan segala macam kan. Jadi kripto itu adalah kripto itu dalam bahasa ini artinya kunci ya, atau kita sering ngomongnya kriptografi gitu ya. Itu adalah bahasa yang digunakan di dalam blockchain. Jadi ya dibilang bahasa ya intinya semua pemrograman di dalam kripto yang sebenarnya bisa diprogram di dalam blockchain itu disebut sebagai Solidity. Itu baru ada sejak tahun 2014 Ethereum itu pertama kali EVM. Jadi sebetulnya sejarah blockchain, proof of concept dari teknologi blockchain itu nggak bisa dilepaskan dari yang namanya Bitcoin. Gitu. Jadi proof of concept ya. Kita ngomong blockchain apa sih? Nah, proof of concept pertama kalinya dari blockchain itu nggak bisa dilepaskan dari yang namanya Bitcoin. Nah, Bitcoin itu adalah yang pertama kali ada yang namanya kita sebut sebagai kriptografi. Artinya suatu database, program database yang tidak menggunakan server yang tersentralisasi, tetapi menggunakan server yang desentralisasi. Artinya kita akan jadi server kita sendiri gitu ya. Nah, itulah teknologi blockchain. Semangatnya dari situ. Nah, dari situ berkembang teknologi blockchainnya, tapi teknologinya diabaikan, tradingnya yang diutamakan.
teknologinya Iya. diabaikan. Artinya blockchain buat apa sih? Semua orang ngomong blockchain ini sama dengan blockchain mah crypto trading. Iya, disamakan biasanya bagus. Nah, itu sebetulnya teknologi blockchain punya banyak manfaat yang jauh lebih baik daripada itu. Bahkan kalau kita Google nih ya, teknologi blockchain itu disebut sebagai teknologi kedua terbaik loh yang ditemukan setelah internet. Iya. Tapi kalau misalnya pembeda utamanya apa Pak Agus? Lebih sederhananya lagi untuk dibahasakan. Freeze. Iya, Pak Agus Halo? masih bisa mendengar suara dari studio ya? Maklum ya pemirsa, kalau tadi kita kan berbicara di studio ini di tempat yang sama. Kalau misalnya biasanya kita berbicara dengan narasumber yang berbeda kota, ini berbeda negara begitu ya. Karena memang ini narasumber yang luar biasa spesial, masih Ya, kita tunggu Pak Agus. Sudah bisa mendengar suara dari saya studio? terdengar kembali. Oke, sudah terdengar Iya, lagi iya. Pak Agus. Oke, saya sorry wifi-nya tadi keputus. Ini sekarang pakai ini. Jadi ya itu sebetulnya teknologinya yang luar biasa, tapi hanya penggunaannya yang belum maksimal. Ya akhirnya dipakai untuk bikin meme token, dipakai untuk trading. Karena ya memang itu mungkin yang paling praktis gitu kan. Karena Bitcoin harganya dari di bawah $1 gitu, dari nggak berharga sekarang jadi 1 miliar lebih gitu kan. Jadi ya terkenal sekali gitu. Tapi teknologinya sendiri yang seharusnya memang teknologinya sendiri disebut sebagai teknologi blockchain itu adalah teknologi database. Tidak lebih, tidak kurang. Blockchain itu adalah teknologi database atau kita kenal sebagai ledger lah gitu ya. Itu mungkin. Oke, tapi Pak Agus, kalau misalnya melihat dari perspektif global begitu ya, bagaimana posisi Indonesia saat ini dibanding dengan negara-negara lain untuk pengembangan blockchain? Apakah Indonesia juga berpeluang untuk bisa mengembangkan itu? Menariknya begini, statistik yang mudah dicari adalah pengguna kripto di Indonesia itu merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Wow, Masih oke. masuk top 10 pengguna kripto di Indonesia ya. Itu datanya kan ada sama OJK, bisa di search di Google, lebih dari 20 juta orang. Lebih itu dari ya. 20 juta orang. Cuma ya itu adalah crypto user ya, artinya soal orang-orang yang trading kripto atau mereka mungkin untuk saving kripto. Tapi kalau secara teknologinya saya kurang tahu apakah Indonesia siap untuk pakai atau enggak, tapi yang pasti banyak orang pintar di Indonesia. Oke. Banyak sekali orang-orang pintar yang mereka bekerja di bidang teknologi, yang mereka sudah memahami bagaimana sih blockchain itu dipakai. Bahkan ada blockchain loh yang asli dari Indonesia, yang dibuat asli dari Indonesia, yang orang Indonesia yang buat, tapi mungkin nggak banyak yang tahu gitu ya. Waktu itu namanya Vexanium. Terus ada koin yang pertama kali muncul di Indonesia waktu 2016, Indodax tuh pertama kali kan. Itu mereka bikin tokenomics ya. Sekali lagi mereka hanya kebanyakan create coin gitu kan, create coin. Yang create blockchain malah bingung, blockchainnya mau dipakai buat apa nih sekarang nih? Oh, gitu ya. Ya. Nah sekarang Indonesia Blockchain Center sebetulnya hadir untuk sharing ilmu dari UAE, dari Hong Kong, dari Korea Selatan. Yang mana bayangin di sini tagihan listrik itu sudah pakai blockchain teknologinya. Wow. Tagihan air sama tagihan listrik, smart grid-nya mereka sudah pakai blockchain pencatatannya. Akte kelahiran di sini itu bentuknya sudah bukan PDF lagi gitu. Tapi Bentuknya udah berbentuk NFT gitu kan. Yang nggak bisa dipalsukan. Terus banyak hal yang jadi kayak pencatatan-pencatatan di sini kayak catatan kelulusan dari Universitas Amerika, franchise ya Universitas Amerika, mereka sudah ijazah kelulusan itu sudah ditaruh di blockchain. Nah, Indonesia yang salah satunya akan pakai itu adalah Udinus. oke, itu ya sebentar lagi ya. Udinus akan pertama kali pakai gitu ya. Jadi ya itulah gunanya blockchain sebenarnya untuk pencatatan. Pencatatan artinya sebetulnya semua yang berbentuk dalam tanda kutip digital, data yang digital dan bentuknya adalah publik, harusnya itu sudah pakai yang namanya teknologi blockchain. Nah di Indonesia dari OJK sendiri waktu sempat kami beraudiensi dengan OJK untuk bursa karbon di Indonesia sudah itu pakai blockchain katanya. Oh ya.
pasar karbon di Indonesia katanya pakai blockchain, tapi sampai hari ini saya tanya blockchainnya apa, bisa nggak kami verifikasi? Itu tanda tanya gitu ya. Saya juga nggak tahu benar nggak pakai blockchain. Tapi rasanya sih itu ya, yang perlu lagi pakai blockchain di Indonesia apa gitu kan? Mungkin sertifikat tanah tahun 2026 ini kan harus digital tuh. Nah, harusnya bisa itu ya. Percaya nggak ditukerin sama PDF? Agak bahaya mungkin ya. Nah, kalau agak bahaya berarti kan karena teknologi blockchain itu menyelesaikan sebetulnya dua masalah. Oke, apa aja Pak Agus? Masalah yang pertama itu yang disebut sebagai yang namanya dalam dunia digital kita kan pemalsuan bukti transfer, betul ya? Kan banyak banget tuh. Iya. Itu. Nah, jadi satu yang diselesaikan oleh teknologi blockchain yang nomor satu adalah yang kita sebut sebagai kepercayaan atau kita bilang adalah trust basis secara digital. Karena di teknologi blockchain itu nggak bisa kamu yang namanya copy paste, nggak bisa namanya kamu ngubah data, itu nggak bisa. Itu teknologi blockchain. Jadi yang nomor satu masalah yang diselesaikan adalah masalah kepercayaan itu. Jadi antara saya dengan Pak Ambali, dengan teman-teman yang ada di Surabaya, saya bilang bahwa saya kirim uangnya ya, saya transfer. Saya cuma tanya, Pak Ambali cuma perlu tanya begini, kirimkan bukti hashnya dong, supaya saya bisa ngecek ada di chain nggak, ada di blockchain nggak, gitu kan. Jadi itu yang diselesaikan pertama adalah kepercayaan atau yang trust basis. Yang kedua yang diselesaikan ada yang disebut sebagai double spending. Double spending artinya begini, di database yang sekarang ada itu yang namanya copy paste itu bisa. Artinya gini, di dalam blockchain, di dalam yang sekarang ada, database yang sekarang ada, misalnya nih ke bank nih, saya datang ke bank, terus saya store uang 100.000, tapi tellernya salah ngetik, nulisnya bukan 100.000, dia ngetiknya 1 juta. Nah, bayangkan. Maka secara digital uang saya di dalam rekening itu bukan 100.000 tapi jadi 1 juta, gitu kan? Dan saya bisa narik langsung uang itu. Ya memang ini adalah human error, tetapi itulah kelemahan database kita. Database yang sekarang, database-nya bisa mudah dimodifikasi, bisa di delete, bisa di. Nah, dengan blockchain itu nggak bisa. Dan kita nggak perlu lagi yang namanya digital forensik. Kita cari, ini 1 jutanya siapa nih yang salah nih, nariknya dari mana? Karena semua orang bisa menjadi auditornya. Iya. Gitu kan? Karena kita bisa tahu, yang edit adalah ini, yang masukin ini. Itu data itu tetap akan ada di situ. Jadi kalau salah input data ya seumur hidup kesalahan itu ada di situ. So, gitu ya. Wow. That is how blockchain is working. Itulah bagaimana teknologi blockchain itu working. Tidak semua harus jadi blockchain, tetapi kita harus pilih mana yang perlu teknologi blockchain. Ya, sesuatu yang sifatnya publik, sesuatu yang sifatnya harus transparan, sesuatu yang sifatnya harus bisa diverifikasi, itu sebaiknya menggunakan teknologi blockchain. Begitu ya. Karena memang sebentar lagi dari pemerintah juga mengimbau untuk surat tanah itu secara elektronik dan berbagai macam lainnya itu menyusul untuk menjadi elektronik. Wah, itu menjadi peluang yang bagus kalau kita memakai blockchain ya. Berarti tidak di bisa. Indonesia butuh political will. Political will siap nggak untuk menggunakan itu? Nah itu, ya kan? apa yang siap harus disiapkan? Itu dan mau atau nggak? Kira-kira kalau pemerintah ternyata pastinya, ingin apa yang pemahaman dulu atas ini, karena kesalahan itu nggak bisa ditoleransi di dalam blockchain, artinya akan tetap ada di situ. Dan yang kedua, dengan teknologi blockchain, pengawasan itu menjadi mutlak milik publik, bukan cuma mutlak milik mereka. Gitu. Siap nggak mereka untuk itu? Jadi malah bisa diawasi secara bersama ya, secara tidak langsung. Semua orang bisa mengawasi. Semua orang bisa mengakses. Semua orang bisa mengawasi dan mengakses. Itu nanti ya, kita masih akan ada banyak sekali obrolan kita seputar blockchain dan arah baru ekosistem digital Indonesia. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.
Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, nyoba Kopdar, kita masih lanjutkan obrolan kita seputar blockchain dan arah baru ekosistem digital Indonesia. Tadi sempat diceritakan ya oleh Pak Hambali kalau Udinus nantinya insya Allah di bulan April ya akan membuat ijazah, tapi sudah collab ini ya dengan blockchain. Nah, saya jadi penasaran apakah bentuk ijazahnya itu sama atau mungkin ada beberapa fitur yang berbeda ini. Boleh dijelaskan Pak Hambali? Oke, terima kasih Mbak Indah. Jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi begini, kita kemarin itu sudah melakukan tanda tangan MOU dengan Udinus, dan Udinus kemudian Pak Rektornya itu inovatifnya sangat tinggi sekali karena masih berjiwa muda, usianya masih 40 tahun tapi sudah jadi rektor seperti itu, sehingga dia termasuk visioner juga pemikirannya. Akhirnya dia berpikiran gini, gimana kalau Pak Hambali dan Pak Agustino nanti di saat kita wisuda di bulan April itu untuk ijazahnya memakai blockchain, teknologi blockchain seperti itu. Akhirnya Pak Agustino, oke, siap kita untuk memblockchainkan ijazah dari Udinus ini di bulan April ini. Kita teknologinya menggunakan NFT juga nanti seperti itu. Jadi di samping ijazahnya itu di lembarannya ada, di situ ada logonya Dubai Blockchain Center dan Indonesia Blockchain Center di situ. Nah, itu yang akan mengangkat ijazah ini dari segi bisnis dan kerja, dunia kerja itu diakui di seluruh dunia nanti seperti itu gitu. Karena dia ada logonya Dubai Blockchain Center dan Indonesia Blockchain Center. Itu yang sangat mahal sekali di situnya segitu. Sehingga istilahnya Mas Rektor Pulung ini menangkap dari segi untuk calon lulusan mahasiswanya ini biar di kancah dunia kerja internasional akan diakui seperti itu. Untuk jangka panjang. Jangka panjang dia. Jadi ijazah itu dalam NFT seumur hidup nanti seperti itu NFT-nya. Begitu. Ya. NFT-nya memang berlaku untuk seumur hidup. Seumur hidup ada gitu. Beberapa jangka waktu. Tidak ada. Jadi kalau memakai blockchain itu akan seumur hidup dari para mahasiswa itu sendiri. Wow, ya. Ini masih banyak sekali pertanyaan di benak saya, tapi kita lanjut dulu kepada Pak Agus. Ini karena dari Syariah Digital Technology Dubai ya, kita jadi penasaran atau mungkin boleh diceritakan kepada pemirsa yang sedang menonton sekarang apa saja yang sudah dilakukan oleh Syariah Digital Technology Dubai atau mungkin inovasi-inovasi apa yang sudah dibuat hingga hari ini. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Sebetulnya tadi sedikit menjawab tentang apa yang tanyakan pertama ya. Bentuk ijazahnya itu nggak berubah, hanya pencatatannya yang berubah. Pencatatannya tadinya hanya di PDF dan hanya di buku logbook gitu ya. Sekarang menjadi pencatatannya itu menggunakan teknologi blockchain. Gitu. Ingat sekali lagi, blockchain itu sebenarnya hanya teknologi database. Itu aja. Jadi pencatatannya saja yang berubah. Tadinya pencatatannya manual, sekarang pencatatannya menjadi teknologi blockchain. Jadi nggak mungkin tuh, misalnya nih katakanlah, saya ingat tuh kalau nggak salah akhir tahun 2025 ada salah satu universitas di Kalimantan ya, yang servernya kebakaran tuh. Servernya kebakaran, Universitas Balikpapan kalau nggak salah atau apa. Nah, bayangin bahwa ijazah yang ada di situ kebakaran, misalnya nih kita lulusan dari Universitas Balikpapan gitu ya, terus ijazah kita hilang, terus kita tanya, Pak masih punya catatannya nggak Pak? Kalau saya itu lulusan Universitas Balikpapan misalnya gitu, atau kita boleh bilang lah kasusnya Pak Jokowi yang ijazah palsunya Pak Jokowi, pertanyaannya mungkin UGM sudah nggak punya catatannya gitu, hanya berupa logbook saja bahwa ada mahasiswa yang bernama Joko Widodo pernah di situ. Tapi apakah mereka masih punya kopi ijazahnya? Itu ya. Ya hanya Tuhan dan UGM yang tahu gitu kan. Tapi dengan teknologi blockchain semua ini itu bisa diminimalisir gitu kan. Artinya bisa diminimalisir artinya bahwa ijazah itu akan selalu ada di dalam blockchain ini, akan selalu ada di dalam database yang tersimpan ini. Selama masih ada satu nodes yang masih hidup, ijazah itu masih bisa diakses dan bisa diambil di situ. Itu salah satu contoh bahwa itulah teknologi blockchain. Bagaimana data digital kita menjadi betul-betul
kita bilang eternal gitu ya. Tersimpan ya. Ya, eternal, tersimpan secara abadi gitu kan, bahasanya begitu. Walaupun ya kita juga nggak tahu apakah, tapi itulah yang terbaik saat ini. Karena teknologi itu kan berkembang. Betul. Nah, kalau pertanyaan berikutnya tentang syariah digital teknologi, saya tinggal di negara yang berbasis yang betul-betul negara Muslim ya. Kalau Indonesia kan di sini berbentuk federal, tapi basisnya adalah hukumnya mengacu pada hukum syariah. Nah, kalau hukumnya hukum syariah, kenapa di UAE boleh bikin kasino gitu kan? Di Indonesia nggak boleh. Padahal Indonesia kan republik kan. Nah, menariknya adalah begini, antara ekonomi dan negara, mereka mempunyai daerah-daerah yang disebut sebagai free zone. Ini kalau cerita UAE. Pak Jokowi pada tahun 2024 akhir sebelum masa jabatan dia pernah bilang dia ingin bawa DIFC, salah satu Dubai International Financial Center, untuk buka di Indonesia gitu kan, ingin mencontoh konsepnya. Bisa atau enggak ya nggak tahu, tergantung DPR dan seterusnya gitu kan. Tapi itu Dubai pada saat sesuatu yang tidak bisa diverifikasi bahwa itu halal atau haram, karena menurut saya mengacu pada hadis atau ada dasar dari agama, mereka bilang bahwa gini, pengetahuan itu tidak pernah haram. Tapi setelah nanti kita pakai, kita baru tahu nih itu akan jadi halal atau haram gitu kan. Nah, maka dari kami digital syariah teknologi yang baru, teknologi yang seperti kripto dan segala macam yang di Indonesia dibilang sebagai haram, di sini diuji gitu kan. Di sini diuji. Dan di Dubai ngujinya di mana? Di free zone, di DIFC, di DMCC, di IFZA, di Medan. Jadi banyak sekali free zone yang memang free zone yang dalam tanda kutip memang disitulah tempat mengujinya. Baru kamu boleh nanti jalan ke mainland gitu kan. Baru kamu boleh jalan dari offshore menjadi onshore. Nah, sebetulnya kayak Malaysia punya kasino juga kan. Malaysia negara Muslim loh. Tapi sama tuh, Malaysia taruh kasinonya di atas bukit di free zone-nya, di duty free lah istilahnya, di sana daerah ekonomi khusus gitu kan. Nah, yang mana memang orang Muslim Malaysia tidak boleh masuk ke sana. Nah, di sini pun sama gitu kan. Di sini semua teknologi ini, walaupun itu mau gaming, itu mau apapun itu, mereka diuji di dalam free zone. Itulah asal muasal kenapa kami memilih nama menjadi syariah digital teknologi. Sebetulnya bicara pada saat salah satu slogan kami adalah where faith meet with finance, di mana kepercayaan atau agama itu atau religious bertemu dengan dunia keuangan gitu ya. Karena ujung-ujungnya as long as we still living in this world gitu kan, ekonomi is matters, uang itu matters gitu kan. Ya, betul. Money is matters. Jadi ya suka atau nggak suka gitu, makanya kami pilih namanya menjadi syariah digital teknologi. Kami menguji apakah secara prinsip syariah teknologi ini bisa diterima atau enggak. Nah, blockchain dipakai untuk scam orang, dipakai untuk bikin meme token, dipakai untuk judi, silakan dinilai itu halal atau haram gitu kan. Tapi pada saat blockchain itu dipakai buat nyatet akte kelahiran, dipakai buat nyatet sertifikat tanah, dipakai buat nyatet ijazah, itu halal atau haram? Internet dipakai buat nonton YouTube. Nonton YouTube-nya video porno, itu halal atau haram? Tapi nonton YouTube-nya belajar masak, atau nonton YouTube-nya adalah buat taksiah, itu halal atau haram? Sedangkan TV9 sendiri pakai YouTube nggak? Pakai. Kan gitu kan. Nah, jadi penggunaan teknologi pisau itu bisa dipakai untuk bunuh, bisa dipakai untuk masak, bisa dipakai buat nyelamatin orang, bisa juga dipakai buat membunuh orang. Jadi kembali lagi, itulah syariah digital teknologi. Kami menguji teknologi itu dengan prinsip-prinsip sesuai dengan hukum syariah. Wow, itu ya. Tapi gimana untuk antusias dan penerimaan masyarakat di sana, Pak Agus? Kalau kita bicara Dubai sebagai international city, di sini sebetulnya cukup
liberal ya, artinya cukup bebas, cukup independen, karena mereka tidak mencampur adukan ya yang namanya agama antara urusan kamu sama Tuhan kamu kan gitu kan. Hubungan sosial masyarakatnya di sini cukup heterogen, jadi ya mereka sih untuk kripto, apalagi di sini sudah ada koridor-koridor yang jelas, jadi ya oke, intinya kan koridornya jelas. Ya, kalau mohon maaf di Indonesia mungkin kritiknya kalau bisa koridornya kadang-kadang tidak jelas gitu kan. Jadi nggak tahu nih ini betul-betul salah atau enggak. Ini benar-benar ya intinya butuh disiapkan koridor-koridor yang mana yang boleh, yang mana yang enggak. Di sini sudah jelas kok. Kamu kalau kripto pun itu pun di free zone gitu. Oke, jadi itu pun di free zone, dilemparnya di free zone. Oke, jadi kalau memang Indonesia memang merasa siap begitu ya untuk memakai teknologi blockchain, regulasinya juga harus disiapkan secara detail dan pasti begitu ya. Jadi bukan tidak mungkin, tapi untuk wadahnya ini juga harus disiapkan. Oke, bagus. Kita kembali kepada Pak Hambali. Kalau misalnya melihat budaya di Indonesia, ada banyak sekali organisasi masyarakat, termasuk yang besar-besar begitu ya, memiliki keanggotaan sudah bukan ratusan ribuan, tapi jutaan begitu ya. Ini tadi yang menarik adalah ini bisa menyimpan database. Nah, itu sepertinya sangat diperlukan untuk sistem dan budaya di Indonesia. Kira-kira apakah bisa kita menggunakan blockchain ini untuk mengatur mungkin mengurus keanggotaannya, atau kita bisa mengontrol gitu loh, ada berapa jumlahnya di tahun ini, perkembangannya itu bagaimana Pak Hambali? Ya, oke, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali karena penduduk Indonesia sangat besar sekali, intinya hampir sekitar 300 juta penduduk. Ini blockchain itu dalam arti database, jadi untuk penyimpanan database sangat bagus sekali. Blockchain bisa terkontrol, jadi katakanlah sekarang ada salah satu organisasi besar di Indonesia, itu apabila dia memakai teknologi blockchain untuk mengarsipkan data-data dari para anggotanya, itu ke datanya itu sangat bagus sekali karena di situ akan terkontrol sekali dengan ketua umumnya, kemudian dari wilayahnya juga, kemudian dari cabang kota-kotanya itu akan terkontrol sekali seperti itu. Nah, dari situ data itu karena di Indonesia ini banyak sekali data-data yang saat ini sering dihack atau dicuri sama pihak hacker. Nah, dengan memakai blockchain, teknologi blockchain, data-data itu akan aman seperti itu. Dia tidak akan bisa dihack atau dicuri oleh hacker-hacker saat ini seperti itu, sehingga amanlah bagi para organisasi yang mempunyai anggota-anggota yang besar, bahkan nggak usah besar, bahkan yang organisasi kecil pun bisa memakai teknologi blockchain untuk anggotanya seperti itu, sehingga data dari anggota itu benar-benar transparan dan aman sekali lah seperti itu gitu. Mungkin dari Pak Agustino bisa menambahkan untuk ini tentang teknisnya memakai teknologi blockchain untuk ini. Tapi kita tahan dulu supaya ini pemirsa yang sedang menonton makin penasaran, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, pemirsa, kita masih bersama ya dalam Kopi Darmo dengan obrolan kita seputar blockchain dan arah baru ekosistem digital Indonesia. Kita menuju kepada Pak Agus. Ini tadi kita juga sempat ngobrol ya, bagaimana kalau misalnya suatu kelompok, organisasi, bahkan suatu pemerintahan kalau misalnya ingin memakai sistem blockchain, itu teknisnya seperti apa, dan apakah ada di Indonesia yang sudah memakai itu selain Udinus tadi ya? Mungkin ada organisasi-organisasi di Indonesia yang sudah memakai teknologi blockchain ini untuk mendata anggota-anggotanya, untuk mengontrol jumlah anggotanya menjadi database. Bagaimana Pak Agus? Kalau secara fakta yang saya tahu ya baru satu itu yang disebut sebagai bursa karbon di Indonesia itu. Itu katanya mereka sudah pakai teknologi blockchain. Nah, sekali lagi perlu diverifikasi lebih jauh blockchain apa yang mereka pakai, bagaimana publik bisa melihat bahwa transaksinya, karena blockchain ini sifatnya adalah transparan tadi kan.
Nah, blockchain bagus untuk database yang sifatnya tadi sekali lagi, yang sifatnya itu transparan, artinya transparan kayak kelulusan. Saya perlu tahu kan, Pak Ambali nih SE sarjana ekonomi dari mana gitu kan, kayak tadi ini dari mana pada saat ngelamar kerja, paling enggak saya nggak perlu telepon ke kampusnya gitu kan. Halo, betul nggak ini? Terus saya minta lagi yang namanya stempel, legalisir gitu. Nah, teknologi blockchain harusnya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini. Nah, kalau ditanya gimana? Ya sekali lagi, kemauannya bagaimana? Apakah siap untuk menjadi transparan? Apakah siap untuk diaudit oleh publik? Nah, ya kembali lagi, butuh yang namanya will, atau kalau di Indonesia sebetulnya political will lebih dominan ya, kan intinya politik meja makan dan segala macam itu lebih. Sedangkan kalau teknologi adalah netral, adalah tools gitu kan. Oke. Nah, kalau di sini teknologinya kayak akte kelahiran, pakai blockchain. Kalau rajanya bilang pakai blockchain, ya pasti pakai blockchain. Karena di sini adalah monarki, walaupun federal, walaupun berbentuk federal, ada perdana menteri, tapi tetap mereka raja memiliki kewenangan yang absolut. Kalau di Indonesia, misalnya nih KTP kita semuanya mau ditaruh di blockchain dengan enkripsi tertentu supaya tidak lagi terjadi yang namanya blocking server atau server down. Ingat nggak kejadian tahun 2024 atau ya, yang akhir yang dimana server nasional kita down, dan ternyata backup server kita cuma backup 2%. Itu kan it's something silly gitu ya, bahwa suatu negara bisa datanya itu gampang banget untuk dihack gitu kan. Dan pernah kejadian juga kan, waktu itu server Google di Indonesia diblok, ternyata email kementerian mati semua gitu kan. Ternyata email kementerian servernya pakai server Google gitu, nggak bikin server sendiri. Itu ya. Pusat data nasional. Ya artinya hal-hal kita nggak bisa bicara lagi soal masalah kerahasiaan data dan segala macam. Sekali lagi di Indonesia ini banyak banget orang pintar, banyak sekali orang yang pintar, banyak sekali orang yang dalam tanda kutip geeks, mereka bisa bikin apa aja gitu ya. Tapi ya itu banyak dari mereka yang akhirnya tidak berkembang di Indonesia karena terbentur sama politik, terbentur sama berbagai macam regulasi yang ada sekarang ya. Iya, dan permodalan. Inovasi di Indonesia tidak dihargai itu. Inovasi di Indonesia tidak dihargai. Iya. Ya, dan kalau bisa disembunyikan kenapa harus terbuka gitu kan. Ini sebetulnya penasaran nggak sih gitu ya, server kita tuh kayak apa, bentuknya seperti apa, pakainya MySQL kah, pakainya Microsoft Access kah, atau jangan-jangan pakainya data kita, tenang aja, data kita punya server sendiri tapi sistemnya kita masih pakai sistemnya punya Amazon misalnya, atau nah ini yang kita harusnya sebagai seorang teknologi cyber security, kita juga bicara di situ dulu, keamanan negara, data negara itu seperti apa. Karena banyak orang yang nggak tahu duduk di sana gitu, dan apakah mereka mau belajar atau enggak, itu yang saya nggak tahu. Jadi kalau tadi tanya, saya dalam posisi yang lebih netral karena saya berada di luar sistem kan, saya melihat bahwa yang saya kerjakan adanya di UAE secara khusus, di Hong Kong dan di Korea Selatan saat ini. Itu tempat kami sekarang bekerja gitu kan. Baik, jadi ya itulah teknisnya sih gampang banget, teknisnya benar-benar gampang banget. Nyatanya sudah ada orang Indonesia yang jualan NFT, foto dia tiap hari yang namanya Gozali Everyday itu. Dia dapat 10 miliar hanya dari itu kan katanya. Baik, bagus. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang sedang menonton sekarang. Silahkan. Menurut saya jangan berpikir terlalu rumit, berpikir praktikal adalah yang paling penting ya. Artinya gini, jangan mau dibodohi dengan bahwa teknologi itu sulit. Sebetulnya teknologi itu nggak sulit. Teknologi itu benar-benar, apalagi sekarang sudah banyak AI gitu kan. Jadi teknologi, asal kita mau riset, asal kita mau belajar. Dan universitas terbesar di dunia itu gratis, namanya YouTube. Hanya kita perlu verifikasi dari YouTube ilmu mana yang benar, ilmu mana yang nggak benar. Itu pintar-pintarlah kita untuk memilah, karena
semua itu dengan keterbukaan informasi yang seperti ini, belajar itu menjadi mudah dan nggak sulit, tinggal kita mau berubah atau tidak. Oke, gitu ya, luar biasa. Berikutnya juga kami berikan kesempatan kepada Pak Hambali. Sebenarnya apa yang bisa kita petik ya dari arah baru ekosistem digital Indonesia, termasuk tadi yang sudah kita selipkan dari awal sampai akhir bahwa database itu penting. Nah, termasuk dari fenomena-fenomena yang sudah disebutkan Pak Agus tadi kan, ya itu menyedihkan ya untuk kita di sini. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Hambali, silahkan. Oke, terima kasih. Oke, jadi begini, Indonesia Blockchain Center ini kita selalu mensosialisasikan tentang teknologi blockchain, di mana teknologi blockchain adalah teknologi transformasi teknologi digital saat ini yang sedang berkembang di seluruh dunia. Jadi sangat penting sekali tentang teknologi blockchain ini, baik itu untuk dunia pendidikan, untuk dunia pemerintahan maupun dunia organisasi, sehingga dengan memakai teknologi blockchain, insya Allah dari organisasi-organisasi tersebut akan semua data-data akan terdata dengan rapi, dan di sini perlu kita garis bawahi adalah semua sentral kita, kalau yang lama memakai sentralisasi, kalau memakai teknologi blockchain akan terdesentralisasi seperti itu. Sehingga kita dari Indonesia Blockchain Center siap untuk mensosialisasikan teknologi blockchain baik melalui seminar-seminar di kampus-kampus maupun TOT di kampus-kampus yang saat ini kita jalankan seperti itu. Oke, terakhir mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan pada pemirsa yang sedang menonton sekarang, Pak Hambali? Oke, pemirsa,